tentang orang-orang yang dikabulkan doanya yang tersebut dalam Al-Quran khususnya dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bagi pembahasan kita ke dalam 3 bagian. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Di poin pertama. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang baik, yang cepat. Kita akan bagi pembahasan kita ke dalam 3 bagian. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Di poin pertama. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang baik, yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mengapa kita mesti berdoa? Esensi doa itu apa? Kan? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang sekiranya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita akan melihat ukuran pengabulan doa. Seperti apa doa itu dikabulkan. Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab, tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok nggak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah, seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab, atau doa kita barangkali belum dijawab, atau tidak dijawab. Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu, oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Sepakat sampai di sini? Baik ya, tinggal sepakat saja ya. Kan biasanya yang nerangkan saya, nulis saya, ngapus saya sampai selesai pula. Baik, ayo kita mulai. Bismillah. Mengapa kita mesti berdoa? Kita buka dulu ibu sekalian. Ya, yang di ruangan ini ataupun yang di bawah, semuanya insya Allah memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasannya, ya, sesuai dengan keikhlasannya. Karena hadisnya umum sifatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan dan dia meniatkan ingin belajar pengetahuan agama walaupun sedikit, maka dia akan dapat balasan dari Allah, minimal setiap langkahnya akan dicatat meringankan langkah dia ke surga nantinya. Ya, dan di situ tidak disebutkan khusus bagi yang di dalam ruangan masjid. Lantai 2 lagi misalnya. Tidak. Ya, jadi yang di sekitaran, yang di depan semua berdasarkan niatnya, ya. Berdasarkan niat dan kuantitas amalannya. Di kuantitas itu tambah. Mungkin Ustadz belum datang, ibu ada yang berzikir, ada yang baca Al-Quran, ada yang istighfar, itu yang nambah pahala. Ya. Kalau yang pasang status, pasang kamera, ya itu saya nggak tahu. Ayo kita kembalikan sini. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Kemudian setelah itu diperintahkan dalam Al-Quran surah ke-40 Ghafir ayat ke-60. Lalu kita praktekkan ini dalam keseharian kita. Saya beri contoh misalnya. Quran surah ke-2. Ayat ke yang paling banyak nih dibaca. 201. Kadang-kadang misalnya Quran surah ke-2 ayat 286. Banyaklah. Quran surah ke-7 ayat 23 misalnya. Dan seterusnya. Ini bagian pertama. Bagian kedua, nanti kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang baik yang dikabulkan. Kita ambil satu, Quran ke-2 ayat 186. Kemudian yang kedua, kita ambil contoh Quran surah ke-17 ayat 110. Kemudian yang ketiga, kita ambil contoh yang paling dahsyat di Al-Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Ada yang belum berdoa sudah dikabulkan. Masya Allah. Ini ada di Quran misalnya surah ke-3
ayat 31. Nanti turunan amalannya misal di Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 18. Saya bulati yang 18-nya. Bagian ketiganya nanti kita uraikan di bagian akhirnya. Baik, kita bisa mulai insyaallah. Baik, kita bagian pertama, mari kita mulai. Saya ingin berkisah sejenak dengan menyampaikan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ada ayatnya? Baik ya, di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Kata Allah, dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah, dalamilah. Teman-teman sekalian, ingat kalimat idz itu, idz dalam Al-Quran, termasuk dalam bahasa Arab, itu bukan sekedar mengingat. Idz itu bisa mengandung arti memahami dengan dalam. Menganalisis. Ya, memaknai itu idz. Jadi bukan sekedar mengingat. Bukankah ibu kalau mengingat sesuatu berusaha mendalaminya? Ya, kalau nggak percaya saya tanya begini. Coba ibu ingat kemarin jam 5 sore ada di mana? Bukankah sekarang sedang mendalami sesuatu? Sedang mencari memori jam 5 sore kemarin ada di mana? Setelah itu dihimpun jadi sesuatu lalu disampaikan dengan terstruktur. Bani Adam. Kata Allah, dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah, dalamilah. Teman-teman sekalian, ingat kalimat idz itu, idz dalam Al-Quran, termasuk dalam bahasa Arab, itu bukan sekedar mengingat. Idz itu bisa mengandung arti memahami dengan dalam. Menganalisis, ya memaknai itu idz. Jadi bukan sekedar mengingat. Bukankah ibu kalau mengingat sesuatu berusaha mendalaminya? Ya, kalau nggak percaya saya tanya begini. Coba ibu ingat kemarin jam 5 sore ada di mana? Bukankah sekarang sedang mendalami sesuatu? Sedang mencari memori jam 5 sore kemarin ada di mana? Setelah itu dihimpun jadi sesuatu lalu disampaikan dengan terstruktur, dengan rapi. Oh, kemarin saya ada di sini, di sini, di sini. Mengerjakan ini. Itu idz dalam bahasa Arab. Kalau di Al-Quran ada kalimat idz. Itu berarti bukan sekedar kita diminta mengingat tapi juga merenung, mendalami, memahami dengan dalam. Paham insyaallah?